Podcast Polda Jogja. Pergantian pucuk pimpinan tertinggi di tubuh Polri telah dilaksanakan, sesuatu hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Namun, setelah ini pastinya akan ada tuntutan yang lebih dari masyarakat, tidak turun loh, semakin meningkat. Oleh karena itu, Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, mencanangkan program presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan dengan 16 program prioritas Kapolri dan 51 giat, 174 aksi. Nah, apakah yang dimaksud dengan program prioritas Kapolri tersebut? Kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang akan membahas dan menjelaskan apa saja sih yang ada dalam prioritas Kapolri untuk 2021 sampai 2024 ke depan. Beliau adalah Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Komisaris Besar Polisi Handoyo SIK MSI. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Sukoma, selamat pagi untuk semuanya. Ini nanti pembahasannya sedikit berat, jadi kita lebih banyak sering-sering mohon Pak, supaya masyarakat lebih gampang memahaminya. Nah, namun sebelumnya mohon izin Bapak, agar seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk Polda DI mengenal siapa sih Bapak yang ada di samping saya ini. Mohon berkenan membuka sejenak untuk maskernya. Terima kasih. Lah, ini beliau. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi Mbak Sukoma. Saya Kombes Pol Handoyo, Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda DIY. Oke, monggo berkenan menggunakannya kembali. Tetap mematuhi protokol kesehatan, masker tetap digunakan dalam pelaksanaan Polkes kali ini. Nah Pak, mohon izin, ini kan untuk logo presisi sudah sering didengarkan, digaungkan, dan mungkin juga masyarakat jadi bertanya, apa sih presisi itu? Isinya apa? Programnya apa saja? Terus apa sih yang kedepannya untuk masyarakat sendiri, apa yang didapatkan dari program prioritas Kapolri tersebut? Mohon izin berkenan untuk menjelaskan ya Pak. Terima kasih Mbak. Jadi semenjak dilantiknya Bapak Kapolri yang baru, Pak Listio Sigit, beliau membuat suatu program. Program kali ini adalah bagaimana polisi bertransformasi menuju Polri yang lebih presisi. Presisi sebenarnya dibuat untuk lebih dipahami oleh baik masyarakat maupun oleh anggota sendiri. Jadi presisi singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan pengadilan. Apa sih isi presisi tersebut? Jadi ada 4 bidang yang harus dikerjakan oleh seluruh anggota Polri yang tadi disampaikan oleh Mbak Sukoma, yaitu 4 bidang tersebut adalah yang pertama bidang transformasi organisasi, kemudian bidang transformasi operasional, bidang transformasi pelayanan publik, dan bidang transformasi pengawasan. Di situ dijabarkan menjadi 16 prioritas. Yang pertama adalah penataan kelembagaan, kedua perubahan sistem dan metode organisasi, 3 menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0. Kemudian keempat adalah perubahan teknologi kepolisian yang modern di era Polis 4.0. Kemudian ada juga prioritas tentang pemantapan kinerja Kamtipmas, peningkatan kinerja penegakan hukum, kemudian pemantapan dukungan Polri di dalam penanganan COVID-19, kemudian pemulihan ekonomi nasional, menjamin keamanan program prioritas nasional, selanjutnya penguatan penanganan konflik sosial. Ada juga di bidang pelayanan publik, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, kemudian mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, memantapkan komunikasi publik, dan terakhir adalah di bidang transformasi pengawasan adalah bagaimana pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan, kemudian penguatan fungsi pengawasan, dan pengawasan oleh masyarakat atau public complaint. Gitu Mbak. Dan itu dijabarkan menjadi 51 kegiatan dan nantinya di dalamnya juga ada 174 ren aksi. Itu wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri, baik dari Mabes maupun Polda, Polres, dan sampai Polsek. Dan ini diharapkan apa yang menjadi kebijakan Kapolri bisa terlaksana. Beliau pun juga membuat target bahwa untuk tahap pertama ini adalah 100 hari, di mana dibagi menjadi 3, yaitu tahap 30 hari, kemudian tahap 60 hari, dan tahap 100 hari yang nanti berakhir di 8 Mei. Selanjutnya akan diteruskan sampai 4 tahun. Jadi ada triwulan 2, triwulan 3, triwulan dan seterusnya.
Tentunya ini semua menjadi pedoman kita Polri, bagaimana kita bisa diharapkan lebih bisa bertransformasi menjadi Polri yang presisi, yang benar-benar diharapkan masyarakat pelayanannya. Gitu, Mbak. Itu tadi kan program besar yang sudah Bapak sampaikan. Nah, mungkin dari judulnya saja masih membuat orang bingung. Presisi sendiri itu kan berarti prediktif, yang artinya seperti apa, Pak? Terus responsibilitas seperti apa harusnya seorang Polri, dan juga transparansi berkeadilan itu mohon dijelaskan, Pak. Jadi begini, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri maupun dijabarkan oleh Bapak Kapolda DIY, prediktif ini adalah bagaimana polisi bisa memprediksi, mengira-ngira dengan segala kemampuannya. Kita ada fungsi intelijen, kita ada fungsi Binmas untuk bisa memantau, bisa mengantisipasi apabila memang ada terjadi sesuatu yang sangat rawan, bisa segera diambil langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien. Kemudian responsibilitas, tentunya pada saat masyarakat membutuhkan bantuan Polri, kita harus segera kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan yang tadi di awal tadi bisa diwujudkan dalam bentuk pencegahan dengan mendatangi TKP, memberikan bantuan-bantuan yang lainnya, termasuk pelayanan publik yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat harus bisa direspon. Tidak ada lagi Polri yang malas-malasan, Polri yang ntar dulu, tapi betul-betul responsibilitas gitu, Mbak. Dan satu lagi, transparansi berkeadilan ini terkait dengan penegakan hukum, di mana dulu masih ada orang berpikiran bahwa lapor polisi justru malah lebih susah. Ini tidak lagi. Dan tentunya kita transparansi ini juga diawasi, ada lembaga yang mengawasi baik eksternal maupun internal. Di internal sendiri ada Propam, kemudian juga ada Irwasda yang mengawasi tentang bagaimana kinerja kita. Demikian juga ada pengawasan dari luar juga, seperti Kompolnas, Ombudsman dan sebagainya. Ini semua bertujuan untuk bagaimana kinerja Polri ini, terutama di bidang penegakan hukum, bisa transparansi dan bisa dilihat oleh masyarakat. Begitu, yang penting, yang pastinya program ini mengharuskan seluruh polisi Republik Indonesia itu mampu memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi. Betul, Mbak. Kemudian segera merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap mereka, Bapak. Dan yang terakhir adalah transparansi berkeadilan. Tidak ada lagi semuanya terbuka karena kita siap untuk diawasi, gitu mungkin ya, Pak. Betul. Nah, ini masuk ke program prioritas Kapolri. Sepertinya kalau nggak salah penanggung jawabnya Bapak langsung, ya? Kebetulan penanggung jawab saya wakil penanggung jawab. Penanggung jawabnya adalah Bapak Irwasda dan pengawasnya atau pelindungnya adalah Bapak Wakapolda. Nah, kebetulan di Biro Rena ini, di biro kami, di tempat kami tugas, sekaligus sebagai sekretariat. Jadi mau tidak mau semua pelaporan yang dibuat oleh semua program dan tanggung jawab masuk ke kita, baru nanti diupload ke aplikasi yang menjadi miliknya Polri, sehingga secara cepat dan efisien bisa direkod dan bisa dilaporkan pada pimpinan Polri. Demikian. Ini sudah masuk ke 60 hari ya, Pak? Ya. Sekarang ini sudah masuk tahap menuju ke 100 hari. 100 hari. 100 hari. Sejauh ini apa yang telah dilakukan dari program tersebut? Alhamdulillah. Jadi dari program 30 hari, semua penanggung jawab program dari Mabes dan Polda sampai ke Polres ini selalu berkoordinasi. Sudah berjalan, tahap pertama sudah kita laporkan di 30 hari, dan kemarin di tahap yang 60 hari, dan kebetulan di 60 hari ini kita sesuai dengan hasil pengecekan dari teman-teman operator di Mabes, kita ranking 1 Polda DIY. Ranking 1. Mudah-mudahan di 100 hari ini Pak Kapolda juga berharap bisa ranking 1 dalam kecepatan melaporkan. Ini bagi wujud dari tanggung jawab kita sebagai satuan di bawah Mabes Polri, bisa menindaklanjuti apa yang menjadi perintah dari pimpinan. Begitu, Mbak. Untuk internal kita memang menjadi ranking 1. Nah, untuk masyarakat sendiri selama sekian waktu ini atau yang menuju 100 hari ini, apakah sudah ada yang dirasakan masyarakat terkait dengan program prioritas ini, Pak? Ya. Dari perintah dari Mabes bahwa semua kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh Bapak Kapolri ini diharapkan bisa disosialisasikan. Semua penanggung jawab harus bisa menyesalnya. Lintas membuat program ATLE, kemudian membuat SIM online. Itu harus kita gencar. Dan beberapa kemarin pada saat launching juga di masyarakat yang testimoni menyampaikan bahwa berubah Polri ini, terutama dalam bidang pelayanan. Demikian juga bidang-bidang yang lainnya, termasuk ada beberapa kita selama COVID ini, ada yang kampung tangguh, kemudian ada juga pengawasan-pengawasan yang lain, masyarakat sudah mulai merasakan.
Jadi masyarakat sekarang tahu bahwa Polri sudah berubah. Mudah-mudahan ke depan. Ini program 100 hari masih terus sampai 4 tahun dan ke depan. 4 tahun. Nah, ini menuju 100 hari ini semoga masyarakat mulai bisa menikmati perubahan pelayanan Polri yang semakin baik ya Pak ya. Betul, Pak, betul. Mudah-mudahan 4 tahun ke depannya apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Polri itu bisa terpuaskan gitu semuanya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Nah, untuk program kalau kita bahas sampai 16 program mungkin nggak cukup waktunya ya Pak ya. Betul, Pak. Berkenan buatan kalau itu membahas salah satunya khususnya untuk yang program prioritas Kapolri yang pertama. Begini Mbak, kebetulan di samping saya sebagai wakil penanggung jawab, saya juga diberikan tugas untuk mengampu atau menjalankan satu program yaitu program pertama nomor 1 yaitu program penataan kelembagaan. Dari kata-kata penataan kelembagaan ini kan lembaga ditata. Itulah yang tanggung jawab saya dan kebetulan memang sesuai dengan tupoksi Biro Rena di mana kita bisa merencanakan suatu organisasi. Begitu Mbak. Penataan kelembagaan. Itu masuk ini nama dari programnya gitu. Betul, program pertama ya. Program pertama prioritas Kapolri adalah penataan kelembagaan. Untuk aksinya sendiri apa yang ada dalam penataan kelembagaan itu yang dilakukan? Terima kasih. Penataan kelembagaan adalah salah satu dari 16 program. Kemudian di dalam ren aksinya penjabarannya kita mendapatkan 2 ren aksi, yaitu 2 dari 51 berarti kan? 2 dari 51 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Biro Rena. Yaitu yang pertama adalah kegiatan penguatan gitu ya. Kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan lini pelayanan Polri. Ini kegiatan adalah bagaimana Polsek untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Tidak hanya di bidang penegakan hukum, tapi betul-betul memberikan pelayanan. Dan utama yang dari kegiatan ini adalah bahwa bagaimana kewenangan penyidikan ini lebih efektif. Dari Bapak Kapolri digariskan bahwa beberapa kewenangan yang sebelumnya di Polsek itu ada kewenangan sifatnya pencegahan, kemudian sifatnya penindakan, itu di beberapa Polsek tertentu dialihkan, bukan dikurangi kewenangan, dialihkan dari fungsi-fungsi yang sifatnya penindakan lebih pada sifatnya pencegahan. Yaitu kebetulan kemarin prosesnya adalah seluruh Polsek di Indonesia ini didata dengan mempertimbangkan berapa sih jumlah tindak pidana yang ditindaklanjuti ataupun ditangani selama 1 tahun 2020 kemarin. Kemudian dihimpun dengan ada ketentuan-ketentuan yang di bawah 10 tindak pidana yang ditangani kemungkinan akan segera dihilangkan penanganannya. Itu persyaratan pertama. Kedua, yang sekiranya jarak antar Polsek dengan Polres yang dekat di bawah 5 kilo itu akan diambil alih oleh Polres. Sehingga diharapkan fungsi Polsek ini lebih kepada bagaimana pencegahan, bagaimana memberikan pelayanan sifatnya pencegahan, termasuk juga problem solver. Jadi tidak semua perkara harus ataupun permasalahan masyarakat harus ditindaklanjuti ke pengadilan, disidik, ditahan dan sebagainya. Tapi bagaimana bisa diselesaikan? Saya kira itu lebih utama pencegahan daripada penindakan, sehingga diharapkan fungsi Polsek yang tadinya ada fungsi penindakan bisa beralih pada pencegahan. Dengan kriteria tersebut, untuk wilayah DIY kita sudah berikan kewenangan kepada Kapolres. Selain kita mendata, diberikan kepada Kapolres yang tahu persis tentang kondisi Polsek kan Kapolres. Harus kebijakan Bapak Kapolda bahwa silakan Polres menentukan. Dan sudah ditentukan, kebetulan di DIY ini ada 4 dan sudah diputuskan oleh Bapak Kapolri, sudah ditentukan oleh Bapak Kapolri sejumlah 1062 Polsek di seluruh jalan Indonesia yang tidak lagi menangani penyidikan, tetapi lebih dialihkan pada pencegahan. Untuk di Polda DIY ada 4. Di sini catatannya biar tidak salah ya, Mbak, saya bacakan saja. Iya, Bapak, siap. Jadi ada 4 Polsek yang saat ini tidak menangani kewenangan penyidikan, yaitu di Polresta Yogyakarta ada 3 Polsek, yaitu Polsek Kraton, Polsek Pakualaman, Polsek Ngampilan, dan 1 di Polsek Gunung Kidul, yaitu Polsek Rongkop. Lalu bagaimana nih mereka-mereka yang habis mudik
Iya. tidak Nah, iya, tidak itu, nangani Pak. itu. Apakah maksudnya gini, izin? Tadi ada 4 polsek yang di Jogja khususnya, Pak. Jogja, Dari iya. kalau untuk seluruh Indonesia kan seribuan, ya, Pak. 1062, ya, betul, polsek yang bukan dihilangkan, dihilangkan apa namanya, Pak ya? Tidak melaksanakan penyidikan, ya. Nggih. Tapi lebih ke pencegahan atau ke Harkamtipmas lebih ke arah situ, nggih, Pak. Nggih. Nah, ini biar masyarakat nggak bingung, apakah kemudian yang ada di sekitar atau kejadian di sekitar polsek tersebut kemudian nanti mengalami suatu tindak pidana atau apa, apakah mereka bisa lapor di polsek tersebut tetap, kemudian penanganannya di Polres, atau tetap harus ke Polres, atau gimana ya, Pak? Oh iya, tetap mereka bisa ke polsek, karena gimana pun polsek juga ada pelayan terpadu di sana, ditampung, langkah-langkah apa yang jelas tetap TPKP, yaitu tempat penanganan tempat kejadian perkara tetap masih kewenangan. Jadi bukan berarti polisi cuek tiba-tiba yang lapor, kamu lapor sana saja, bukan. Tetap polsek harus diwajibkan untuk bisa nerima, kemudian mendatangi TKP juga, Mbak, mendatangi TKP, kemudian juga harus meriksa-meriksa melidik lab baru kemudian dibahas ataupun di istilahnya di Polri ini digelar perkara, dan selanjutnya untuk perkara pendampingan dilimpahkan ke Polres. Jadi bukan berarti kita cuek tidak menangani itu. Iya, jangan sampai salah gitu loh, masyarakat khususnya di Jogja atau yang sekitaran Polsek Ngampilan, Polsek Pakualam ya, Pak? Ya, Pakualam dan Polsek Kraton, itu jika terjadi apa-apa jangan merasa wah di situ udah nggak melayani. Tetap Polri akan tetap melayani secara keseluruhan, gitu, Bapak. Hanya saja untuk penanganan kasusnya jika tidak bisa diselesaikan dalam bentuk diselesaikan secara kekeluargaan atau apa, tetap dilimpahkan ke Polres untuk pelaksanaannya, supaya lebih fokus kepada pencegahan yang ada di sekitar itu. Karena memang 4 polsek yang disebutkan tadi itu sudah masuk dalam kriteria polsek yang memiliki tingkat kriminalitas di bawah 10, ya, Pak. Di bawah 10 ya. Selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun dan juga posisinya dekat dengan Polres. Jadi tidak perlu harus cukup bisa dibantu supaya pekerjaan pencegahan yang dilakukan oleh 4 polsek ini lebih maksimal gitu maksudnya, ya, Pak ya. Ingat jangan lupa tetap aja ke kantor polisi yang disebutkan tadi itu kalau membutuhkan bantuan, karena tidak hanya dalam hal kriminalitas, Pak. Banyak hal lain yang bisa polisi lakukan untuk masyarakat gitu, ya, Pak ya. Itu penataan kelembagaan terkait dengan penguatan polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri, ya, Pak ya. Kedepannya ada rencana apa, Pak, yang untuk 100 hari ini ada rencana apa terkait? Ini kan tadi udah dibuatkan SK-nya, ada 2 kegiatan, Mbak, tadi. Ada 2 kegiatan. Ada 2, yang pertama tadi tentang penguatan sebagai lini terdepan, kemudian ada penguatan struktur organisasi Polri. Jadi kegiatan 2 yang menjadi tanggung jawab saya sebagai penanggung jawab penataan kelembagaan, yaitu dibentuknya pelayanan publik terpadu Polri. Pelayanan publik terpadu. Iya. Ini sebenarnya sudah ada, dan memang sudah berjalan, di mana beberapa fungsi terkait di Polri ini bisa pelayanan terpadu. Namun ditegaskan kembali oleh Pak Kapolri ini dengan betul-betul satu atap. Satu atap itu meliputi yaitu pelayanan satu atap baik kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kemudian juga pelayanan satu atap dalam pengaduan. Jadi terpadu dalam pelayanan, terpadu dalam pengaduan, satu lagi ada terpadu dalam pengawasan. Contohnya seperti apa, Pak? Jadi begini, semua satwil atau satuan kewilayahan, baik itu Polda, Polres, dan Polsek, ini wajib membentuk satu pelayanan satu atap yang tadi sampaikan. Ada pelayanan, kemudian ada pengaduan, dan satu pengawasan. Apa bedanya dengan dulu? Sekarang ada unsur-unsur pengawasan yang ada di tempat pengaduan itu. Seperti di Polda, itu wajib ada 7 unsur yang harus, 7 fungsi yang harus ada di pelayanan terdepan itu. Yang pertama, di samping SPKT, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, di situ harus ada petugas-petugas yang memberikan pelayanan, baik itu pelayanan kehilangan barang, kemudian pelayanan SIM STNK, meskipun nantinya diarahkan kepada samsat terdekat. Kemudian ada juga pelayanan SKCK, yaitu yang dulu dikatakan kelapan baik, kemudian pelayanan perizinan keramaian, termasuk pelayanan yang sifatnya unjuk rasa. Bahkan ada pelayanan izin senpi juga harus ditampung di yang tadi terpadu tadi, Kemudian ada juga pelayanan pengamanan yang di Sabara.
Bahkan juga harus ada sekarang walaupun sudah berjalan harus diintegrasikan lagi tentang pelayanan telepon 110. 110. Ini sudah ada. Nah, itu yang dilakukan Pak Kapolri tidak lagi terpisah-pisah, tapi menjadi satu atap. Sehingga memudahkan masyarakat mau kemana saya harus melapor. Tidak lagi, oh ini ke sana, ini ke sana. Jadi masyarakat nggak bingung. Nah, sekarang ini dengan programnya Pak Kapolri ini di 100 hari harus dibentuk di Polda ya. Yang pertama 1 di tingkat Polda, 5 di tingkat Polres dan 80 polsek. Harus hukumnya harus dan ada. Sekarang ini sudah mulai berjalan. Sudah mulai jalan dan diberikan target oleh Pak Kapolri dalam 100 hari harus terbentuk, dengan indikator-indikator yang ya harus bisa dilaporkan. Tidak hanya saja siap-siap saja, tapi ya polsek, polres harus melaporkan melalui posko presisi, melaporkan progresnya, bagaimana kesiapan sarprasnya, bagaimana kesiapan petugasnya, bagaimana kesiapan mekanisme atau SOP-nya. Bahkan nanti diwajibkan dari Polda harus turun untuk supervisi. Jadi jangan sampai laporan bagus di kertas ternyata belum hanya siap-siap tapi nggak jalan. Ini ada tahapan-tahapan. Bahkan mungkin dari teman-teman humas juga diwajibkan untuk ini untuk nanti kan mau mempublikasikan bagaimana untuk kesiapan dari polsek, polres maupun Polda ini. Begitu, Mbak. Ya. Jadi untuk mencapai 100 hari program prioritas Kapolri ini terkait dengan penataan ini tadi sudah sampai mana nih Pak? Maksudnya Polda sendiri ada di mana ininya rencana pembuatan pelayanan terpadu itu? Iya, Polda karena Polda DIY sebelumnya sudah memiliki pelayanan terpadu SPKT, hanya penambahan yaitu penambahan pengaduan. Jadi di depan gedung Mapolda di 4 pintu masuk itu akan ada pelayanan satu tambahan yaitu pelayanan lalu lintas. Di situ memang untuk SIM STNK ada di Samsat, namun demikian di situ ada petugas lantas yang nanti akan bisa mengarahkan. Di situ juga akan bisa diarahkan bagaimana adanya SIM online. Jadi adalah di situ petugas yang bisa memberikan informasi tentang lalu lintasan. Juga ada tambahan adanya pengaduan. Manakala masyarakat yang merasa belum puas tentang pelayanan kepolisian bisa diberikan pengaduan. Di situ akan diawaki oleh jajaran Inspektorat yaitu Irwasda dan jajaran Propam. Nanti akan dibahas, ditemuin, bukan semacam konsultasi tapi betul-betul ditampung apa keluhannya, siapa yang katakanlah merasa tidak puas sehingga dicarikan solusi untuk segera didorong biar penanganannya lebih bagus. Gitu. Ya, kalau dulu kan masyarakat itu tahunya ke Polda itu hanya minta SKCK apa berkelakuan baik untuk daftar dan sebagainya ya Pak ya. Betul. Nanti kedepannya sesuai dengan yang diharapkan pimpinan Polri bahwasanya polisi itu melaksanakan pelayanan terpadu. Jadi semuanya satu tempat masuk ke situ semuanya. Kalau untuk Polda posisinya ada di Mapolda, pintu masuk setelah penjagaan itu. Setelah penjagaan ya Pak ya. Nanti siapa yang membutuhkan pelayanan Polri, baik pengaduan maupun ya ketidakpuasan dengan pelayanan Polri, langsung ke situ aja kita terima semuanya, ditampung, dibahas, diselesaikan, gitu rencanakan gitu ya Pak ya. Kalau wilayah Satwil juga nanti sama, Polres juga dibuat seperti itu, ada 7 unsur-unsur yang harus ada dan wajib ada, dan di Polsek juga ada, semuanya harus ada unsur itu, jadi tidak lagi masyarakat kebingungan. Nah, masyarakat sendiri untuk melapor tidak harus misalnya kejadian atau rasa ininya di Bantul atau di Sleman, dia pengen lapornya ke Polda bisa juga berarti ya? Bisa. Nggak di kotak-kotakan lagi tidak, daerah semua ya? Ditampung semua, pokoknya dilayani yang terbaik oleh Polri. Di mana nyamannya mereka melapor, mengadu dan sebagainya, dipersilahkan. Nah, itu tadi 100 hari masih dalam proses, tapi untuk Polda sendiri sudah mulai ini ya Pak ya? Berarti yang diatur HTCK-nya juga ya Pak ya? Iya betul. Jadi ada SOP. Jadi keterkaitan SOP ini tidak hanya berbicara prosedur, tapi bagaimana keterkaitan dari unsur-unsur fungsi-fungsi itu di bawah kendali KSPKT bisa disalurkan dengan cepat, tidak lagi bingung. Ini urusan apa? Tapi cepat sudah ada petugasnya sehingga lebih cepat. Oh ini bagian ini silakan ditangani sehingga semua akan lebih terintegrasi dalam satu bentuk pelayanan Polri. Jadi cuma masuk satu pintu, keluar sudah
insya Allah beres gitu. Mudah-mudahan, insya Allah, karena ada buku Nggih. tertentu di situ ada Iya. tulisan-tulisan nanti, jadi akan diarahkan oleh petugas di Nggih. pelayanan kepolisian gitu. Cuman kayaknya masyarakat waktu terdekat ini harus sabar dulu ya Pak, karena memang sedang dibentuk ya. Betul. Nanti menunggu sampai target Iya. 100 hari ini diharapkan harapan pimpinan 100 hari ini sudah mulai bisa melayani Betul, sesuai semuanya dengan harapan rame. gitu Betul ya Pak. harapannya, iya. Sabar dulu guys, sabar dulu. Polisi sedang berbenah dan pastinya tetap berusaha melayani sebaik mungkin seperti itu ya Betul, Pak ya. betul Mbak, ya. Tadi Polsek sudah tapi nek Polsek lain nggak apa-apa ya. Kembali lagi ke giat pertama tadi itu. Giat pertama tadi kan lini terdepan. Berarti untuk Polsek itu tetap ada penyidiknya juga Pak, yang 4 Polsek tadi itu. Jadi untuk Polsek itu nantinya penyidik akan dialih fungsikan. Dialih fungsikan. Ini memang kewenangan Pak Kapolres nanti. Oke. Kalau memang untuk memperkuat Polsek, berarti tetap di Polsek mungkin tidak lagi menangani penyidikan, tetapi sifatnya harkaptimas. Mungkin Nggih. dari reserse dia akan jadi sabara. Oke. Yang penanganannya apa ya tadi? Mendatangi TKP, menerima laporan, ikut juga turjawali, atau mungkin di bidang lalu lintas misalnya. Dia ikut turjawali, ikut bidang yang lain. Jadi kembali kepada Kapolres, silakan untuk polsek-polsek yang tadinya tidak menangani, berarti memang harus diperkuat di Polresnya dan siap untuk membackup penuh polsek yang terdekat itu. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan prima dari polisi. Itu presisi. Presisi betul, Pak. Iya. Nah, sebentar lagi memasuki 100 hari program Kapolri, nggih Pak. Nah, apakah kemudian setelah 100 hari berlalu ini semua sudah selesai gitu Pak? Atau masih ada rencana selanjutnya? Ya, tentunya tidak, Mbak. Oh, enggak ya? Jadi program yang saya sampaikan oleh Pak Kapolri tadi 4 bidang, kemudian ada 16 program prioritas, ada 51 kegiatan, Iya. dan ada 174 RNAC itu tidak berhenti, Mbak. Berhenti ya? Itu berhenti target 100 hari itu ada indikator-indikator yang diberikan oleh Mabes Polri. Namun setelah 100 hari akan ada tahap berikutnya, yaitu triwulan 2. Dianggap 100 hari itu ada triwulan pertama, nanti kemudian ada triwulan kedua, ketiga, dan keempat untuk tahun 2021. Pun demikian juga nanti setelah 2021 ada juga tahun 2022, 2023, dan 2024. 4 tahun masa diharapkan bisa betul-betul Polri bisa bertransformasi ke arah presisi itu. Gitu Mbak kegiatannya. Iya, jangan sampai biasanya kan orang mikirnya mau 100 hari kerja, padahal kan sebenarnya presisi ini diniatkan bahwa sejauh beliau bertanggung jawab menjadi Kapolri, maka sampai dengan selesai masa jabatan, kalaupun nanti ini beliau akan berusaha semaksimal mungkin. Betul. Berarti tidak berhenti. Betul. Tetap pada pembenahan dari 2021, 22, 23, 24, ya Pak. Nah, apa itu program? Berarti program presisi ini akan terus berjalan. Nah, selain yang ada di program itu, apakah kemudian ada kegiatan-kegiatan program-program lain atau mungkin program situ tapi tidak masuk dalam giat yang akan dilaksanakan? Oh gitu. Terima kasih Mbak. Jadi sebelum saya menjawab ini, saya kelupaan tadi. Oh, iya. Jadi di samping 100 hari yang sudah digariskan, Polri juga punya program unggulan yang diunggulkan. Antara lain contoh yang sudah di-launching oleh Pak Kapolri adalah Edumasan. Edumasan itu berupa aplikasi di mana masyarakat bisa mengadu secara online, dan itu sudah terkoneksi dari Mabes sampai ke Polda. Jadi tetap pengawasan. Edumasan. Kemudian juga ada program unggulan Etle, bagaimana penilangan secara elektronik. Itu juga sudah di-launching. Mudah-mudahan bisa semua. Nah, di Polda ini baru 4 titik. Mudah-mudahan ke depan setelah 100 hari ini ada penambahan beberapa titik di mana titik-titik rawan yang sekiranya terjadi pelanggaran akan ditambah kembali. Juga ada Bimas Online, juga ada beberapa manajemen penyidikan juga lebih tegaskan lagi. Jadi ada program-program unggulan yang tentunya nanti di akhir 100 hari Bapak Kapolri akan melaunching dan mengumumkan ini loh kerja saya oleh kerja jajaran Polri selama 100 hari, dan ini loh yang menjadi unggulan yang betul-betul diharapkan bisa dirasakan selama 100 hari ini. Menjawab yang kedua tadi Mbak, yang pertama tadi bahwa khususnya untuk di penanggung jawab saya penataan kelembagaan. Tadi sampaikan bahwa 100 hari kita ada 2 pembenahan, yaitu satu penanganan penyidikan oleh Polsek, kedua adalah bagaimana pembuatan atau pengoperasionalan pelayanan publik terpadu. Namun selama 1 tahun ini juga ada pembenahan di bidang kelembagaan. Salah satunya di Polda DIY ini adalah
sedang diusulkan atau direncanakan untuk Polres Sleman menjadi naik tipe. Yang tadinya Polres biasa, kalau katakanlah Polres biasa atau Polres pada umumnya menjadi Polresta. Polres Kota Sleman, ya Polres Kota. Tentunya apa pertimbangannya? Ya karena mungkin kriminalitas lebih tinggi, kepadatan lebih tinggi, kemudian masyarakat pun juga lebih heterogen, itulah yang menjadi. Dan program kedua adalah yaitu pembentukan Satpam Ovid. Satpam Ovid. Ya. Biasanya adanya di Polda ya Pak? Ya, di Polda ada di Direktorat Satpam Ovid, di Polres kita memiliki 5 Polres, dan kebetulan untuk yang diutamakan adalah Polresta Jogja dulu. Polresta Jogja. Di situ ada objek-objek vital yang hampir 30 objek vital yang ada di DIY ini ada di Jogja. Contoh Malioboro, kemudian Benteng, Keraton dan sebagainya, itu yang harus diamankan. Polisi khusus yaitu polisi Ovid, objek vital, yang di dalamnya ada wisata, ada polisi, ada tempat-tempat tertentu yang harus diamankan. Ini program ke depan setelah 100 hari ini yang harus dilaksanakan oleh Polda DIY. Begitu, berarti sementara ini 100 hari itu mencoba membenahi HTCK-nya, membangun beberapa hal yang perlu ini, kemudian nanti 100 hari kemudian ke program lainnya. Betul. Akan berlanjut terus nanti. Edumasan juga nanti mulainya setelah ini. Edumasan sudah di-launching, sudah mulai. Ya silakan masyarakat kalau memang bisa didapat di mana ini? Langsung saja di Google Store ya, dibuka Play Store, dibuka ada Edumasan, di situ akan ada memasukkan registrasi dan memasukkan beberapa keluhan-keluhan yang bisa ditampung. Dan ini online, Mbak. Dari Mabes sampai ke Polda dan Polres gitu, Mbak. Semua keluhan masyarakat ada yang tampung. Bahkan yang merasa tertipu gitu. Tertipu sama polisi gadungan gitu misalnya. Iya. Karena sekarang kan banyak seperti itu, Pak. Jadi bisa Edumasan, nggak apa-apa juga. Betul. Walaupun yang menipu misalnya itu polisi gadungan, pelakunya kan tetap akan diproses sama polisi juga ya, Pak ya. Buat candaan aja, Pak, biar presisinya semakin semangat. Terima kasih. Nah, jadi kedepannya memang tidak hanya untuk 100 hari pertama ini, karena ada tahapan-tahapan berikutnya yang akan terus dibenahi oleh Polri dalam memberikan pelayanan maksimal atau prima kepada masyarakat gitu ya Pak ya. Tetap bersabar dan mohon doanya juga untuk pelaksanaannya semoga lancar semuanya dan kita bisa menjadi Polri yang dirindukan dan disayangi masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin kalau memang sudah cukup waktu kita bisa memberikan salam presisi. Iya, salam presisi Pak. Pak Kapolri ini menggunakan salam presisi seperti ini. Salam presisi demikian. Dari hati. Dari hati. Ini dari hati ya Pak? Betul, dari hati. Apa? Dada jantung. Pak Kapolri mendengar. Inilah salam presisi yang mungkin masyarakat tidak perlu kaget lagi manakala di dalam beberapa tayangan media massa bahwa Pak Polri sering menggunakan seperti ini, salam presisi. Podcast Polda Jogja.